Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau membagikan dua resep kacang bawang yang rasanya ini super gurih dan teksturnya super renyah. Cocok banget deh dijadikan suguhan di Hari Raya Idul Fitri nanti ya. Untuk resep yang pertama, ini kacang tanahnya aku rendam menggunakan air santan yang sudah aku didihkan terlebih dahulu. Dan untuk resep yang kedua, aku rendam kacang tanahnya menggunakan air biasa yang sudah aku didihkan. Untuk hasilnya kita lihat di akhir nanti ya. Teman-teman suka yang mana? Yang dengan santan atau yang tanpa santan? Tapi aku jamin dua-duanya super renyah dan super gurih. Pokoknya untuk teman-teman pemula juga yang tadinya belum bisa membuat kacang bawang, aku yakin deh menggunakan resep ini pasti kalian juga bisa membuat kacang bawang karena sesimpel itu resepnya dan hasil kacang bawangnya super renyah. Pokoknya benar-benar mantul deh ya. Oke, langsung aja ya kita masuk ke dua resep kacang bawang. Untuk resep yang pertama, ini aku gunakan air santan yang sudah mendidih untuk merendam kacang tanahnya terlebih dahulu. Untuk di resep yang pertama ini, bahan-bahan yang aku gunakan yaitu kacang tanah kupas dengan kualitas bagus seperti ini ya. Ini aku gunakan 1 kg. Air sebanyak 1,2 liter. Bawang putih 8 siung, daun jeruk 5 lembar, 1 sendok makan garam halus, dan yang terakhir ini ada 100 ml santan kental. Langkah pertama yang aku lakukan yaitu ke dalam panci kecil aku masukkan 1 liter air terlebih dahulu. Selanjutnya tambahkan santan. Daun jeruk, lalu aduk-aduk hingga santan tercampur rata. Selanjutnya setelah santan tercampur rata seperti ini, lalu aku tambahkan kembali air sebanyak 200 ml. Ini sudah aku tambahkan ya, lalu aduk kembali dan panaskan di atas kompor dengan api yang sedang saja. Sambil diaduk, tambahkan dengan garam halus. Lalu aduk kembali agar garamnya tercampur rata dan tunggu hingga santan ini mendidih. Setelah santan mendidih, lalu matikan kompor. Selanjutnya masukkan santan ini ke dalam kacang tanah yang sudah disiapkan terlebih dahulu tadi. Masukkan secara seluruhnya ya. Lalu aduk dan diamkan rendaman kacang dan santan ini selama kurang lebih 2 jam. Sambil menunggu kacang dan santannya kita rendam selama 2 jam, maka di sini aku iris-iris bawang putihnya. Iris tipis-tipis saja. Setelah semua bawang sudah diiris seperti ini, lalu aku siapkan penggorengan dan aku isi menggunakan minyak sayur seperti ini. Dan panaskan. Setelah panas, lalu masukkan bawang yang sudah diiris-iris tadi. Goreng hingga matang atau berwarna kuning keemasan. Nah, ini bawang gorengnya sudah matang ya. Lalu angkat bawang goreng ini dan tiriskan. Selanjutnya setelah kurang lebih 2 jam, ini rendaman santan dan kacangnya. Santannya sudah mulai surut seperti ini ya. Ini kacang lalu kita tiriskan. Setelah kacang sudah ditiriskan seperti ini, maka langsung saja kacang ini aku goreng. Aku masukkan ke dalam minyak sayur yang sudah aku panaskan terlebih dahulu seperti ini. Intensitas untuk mengaduk kacang ini lakukan dengan sesering mungkin ya, agar tidak ada kacang yang gosong di bagian bawahnya. Tunggu hingga kacang ini berwarna kuning kecoklatan. Nah, ini kacang sudah mulai banyak yang mengapung di bagian atasnya. Ini menandakan kacang sudah mulai mau matang. Aduk terus
agar warna kacang ini rata dan tidak gosong. Nah, ini kacang sudah mulai matang, sudah berwarna kuning kecoklatan seperti ini. Ini boleh kita angkat. Angkat dan tiriskan terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah kita tuntaskan minyaknya, ini aku masukkan kacang bawang ke dalam wadah yang sudah aku lapisi dengan kertas bakar. Di sini fungsi kertas bakarnya adalah agar minyaknya terserap oleh kertas bakar. Selanjutnya, setelah kacang yang sudah kita goreng ini dingin, maka masukkan bawang putih yang sudah kita goreng tadi. Aduk hingga rata ke seluruh bagian kacang goreng agar aromanya terasa ya ke seluruh bagiannya. Nah, ini dia hasil kacang bawang yang sudah kita buat tadi. Ini warnanya sangat cantik, kering dan tidak berminyak. Sebentar aku cicip kacang bawang yang sudah kita buat ini ya. Mantap. Ini kacang bawang rasanya enak banget, gurih, asinnya pas, tidak berlebih. Aroma dari bawang goreng dan daun jeruknya sangat terasa. Pokoknya ini kombinasi yang enak banget, mantap. Oke, selanjutnya kita masuk ke resep yang kedua ya. Di resep yang kedua ini aku nggak menggunakan air santan untuk merendam kacang tanahnya. Aku cukup menggunakan air mendidih saja untuk merendam kacang tanah ini. Oke, langsung aja ya kita masuk ke cara pembuatan dan bahan-bahan apa aja yang aku gunakan. Di sini aku menggunakan kacang tanah sebanyak 2 kg ya. Selanjutnya masukkan ke dalam wadah seperti ini. Dan tuangkan air dingin secukupnya sampai melewati batas kacang tanahnya ya. Selanjutnya aduk-aduk kacang ini yang sudah direndam dengan air dingin untuk menghilangkan kotoran-kotorannya ya. Nah, seperti ini masih banyak kotorannya. Langsung aja ini aku buang. Dan ini kacang tanah yang sudah aku cuci bersih. Selanjutnya siram kembali kacang tanah ini, tapi kali ini menggunakan air mendidih ya. Tuangkan air mendidih sampai dengan melewati batas kacang tanahnya. Posisi air harus di atas kacang tanahnya ya. Nah, seperti ini. Rendam kacang tanah di dalam air panas ini selama kurang lebih 2 jam. Setelah kurang lebih 2 jam, ini dia hasilnya. Kacang tanah yang kita rendam menggunakan air mendidih. Kita aduk-aduk sebentar. Langkah selanjutnya, buang air rendaman kacang tanah ini. Sebentar ini mau aku buang airnya ya. Dan jangan lupa tiriskan. Nah, seperti ini. Menggunakan wadah yang bawahnya biasanya bolong-bolong atau biasanya untuk menyaring kelapa ya. Nah, aku menggunakan wadah untuk saringan kelapa. Selanjutnya tambahkan dengan 1 sendok makan margarin. Lalu aduk-aduk menggunakan tangan seperti ini hingga tercampur rata. Dan jika margarinnya sudah tercampur rata seperti ini, kacang ini sudah siap kita goreng. Langsung aja ya, selanjutnya ini masukkan kacang tanah ke dalam minyak yang sudah aku panaskan terlebih dahulu. Masukkan beberapa serok kacang tanah. Jangan terlalu penuh ya. Nah, seperti ini. Masih ada ruang kosong di minyaknya. Untuk menggoreng kacang bawang, gunakan api yang sedang aja. Jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar ya. Pokoknya api yang sedang dan stabil. Untuk menggoreng kacang bawang, sering-seringlah mengaduk kacang ini agar nggak ada kacang yang gosong di bagian bawahnya ya. Tapi kalau tangannya pegel, bolehlah bun istirahat sekali-kali ya. Oke, lanjut ya untuk mengaduknya kembali. Seperti ini, diaduk-aduk. Nah, kalau tangannya pegel ya istirahat lagi, nggak apa-apa. Pokoknya fleksibel aja, tapi jangan sampai di bagian bawahnya gosong ya. Jika kacang tanahnya sudah naik ke bagian atas seperti ini,
Nah, ini udah banyak yang naik ya. Berarti ini menandakan bahwa kacang bawang ini sudah matang. Lalu angkat dan tiriskan. Ini warnanya cantik banget ya. Nah, seperti ini, berwarna kuning keemasan. Tapi kuningnya itu masih muda banget. Tapi dijamin deh, ini sudah renyah dan udah mateng. Oke, lalu angkat dan tiriskan ya. Nah, ini kacangnya yang sudah selesai aku goreng semuanya dan sudah aku tiriskan. Selesai ditiriskan, letakkan di dalam wadah seperti ini. Jangan lupa di bagian bawahnya dialasi menggunakan kertas panggang ya, agar minyaknya itu lebih diserap lagi dengan kertas panggang. Dan jika kacang ini sudah dingin, lalu tambahkan dengan 3 sendok makan penyedap rasa. Tapi kalau bunda-bunda nggak suka dengan penyedap rasa, boleh diganti menggunakan garam halus ya. Untuk banyaknya itu menyesuaikan aja, biasanya kalau garam halus lebih sedikit ya, karena lebih asin dari penyedap rasa. Oke, aduk-aduk hingga semuanya tercampur dengan rata. Jika penyedap rasanya sudah tercampur rata ke semua bagian kacangnya, selanjutnya ini kunci dari kacang bawang ya. Nah, ini dia bawang gorengnya, bawang putih yang sudah digoreng. Di sini aku menggunakan bawang putih sebanyak 3 bonggol yang diiris tipis-tipis dan digoreng ya. Untuk penggorengan bawang putihnya mohon maaf, ini tadi lupa aku videokan. Aku jamin deh bunda-bunda juga pasti sudah bisa, tinggal diiris tipis dan digoreng seperti biasa aja, nggak ada trik-trik lainnya. Setelah dicampur rata dengan kacang tanahnya, boleh langsung aja ini kita masukkan ke dalam toples ya. Nah, ini aku menggunakan toples ukuran 1 liter seperti ini. Untuk beratnya kurang lebih sebanyak 500 gram ya. Setelah dimasukkan ke dalam toples, langsung aja ini harus ditutup dengan rapat agar nggak melempem dan agar wangi bawangnya itu lebih pekat ya, jadi lebih enak wanginya. Nah, ini dia penampakan kacang bawang yang sudah kita buat. Ini warnanya cantik banget. Nah, seperti ini. Sebentar aku cicip ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini benar-benar super renyah, enak banget, gurih, kering dan gak berminyak ya. Terlihat seperti ini. Terlihat kan kalau ini kering banget. Pokoknya kacang bawang ini juara banget. Oke, itu dia tadi kedua resep kacang bawang yang sudah aku bagikan. Aku jamin deh rasanya itu benar-benar enak, gurih, dan super renyah. Nah, untuk teman-teman silahkan mau pakai resep yang pertama yang direndam menggunakan air santan atau yang direndam hanya menggunakan air biasa aja. Nah, pokoknya tergantung sesuai selera teman-teman ya. Atau teman-teman mau mencoba kedua resep ini, boleh banget deh. Jadi teman-teman bisa membandingkan ya. Hasilnya enak yang mana, simple yang mana, dan lebih gurih atau lebih renyah ketika digoreng pakai metode yang pertama atau yang kedua. Oke, demikian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.